Halo Medikers. 4 orang anggota TNI ditemukan kehilangan nyawa akibat diserang sekelompok orang yang tidak dikenal. Terkait hal ini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan evaluasi besar-besaran. Dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana kronologi kejadian hingga langkah-langkah yang diambil Jenderal Andika. Mari kita bongkar. Peristiwa naas ini terjadi di Pos Koramil Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Sekitar pukul 4 subuh, puluhan orang melakukan penyerangan secara tiba-tiba ke Pos Ramil Kisor. Mereka menyerang anggota yang tengah menjaga pos. Saat penyerangan berlangsung, ada anggota yang istirahat dan ada anggota yang melaksanakan piket. Penyerangan pertama dilakukan terhadap anggota piket. Saat itu para prajurit yang sedang berjaga berusaha melakukan perlawanan, sedangkan anggota lain berupaya membangunkan rekan mereka yang beristirahat. Tapi kekuatan kedua kubu tak sebanding. Jumlah kelompok yang menyerang diperkirakan sekitar 50 orang yang dilengkapi senjata. Keadaan pos subuh itu juga dalam kondisi minim cahaya, sehingga sebagian anggota melakukan upaya penyelamatan diri. Setelah melakukan penyerangan, para pelaku langsung melarikan diri ke arah hutan. Keempat prajurit yang meregang nyawa dalam insiden ini adalah Serda Ambrosius, Praka Dirham, Pratu Zul Ansari, dan Letu CHB Dirman. Selain itu ada juga Pratu Iqbal yang dikabarkan sempat hilang. Setelah kejadian penyerangan ini, Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa bersama jajaran petinggi TNI AD serta Pangdam Kaswari Majen TNI 1 Nyoman Kantiasa langsung melakukan telekonferensi untuk mengevaluasi prosedur keamanan di Pos Koramil. Dalam pertemuan virtual ini, Nyoman menyampaikan kronologi kejadian. Kemudian Andika menyampaikan rencana evaluasi prosedur pengamanan Pos Koramil TNI Angkatan Darat, serta mengarahkan para personil untuk dilengkapi persenjataan, terutama prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan yang rawan. Senjata itu bukan indikator apapun, ya. Senjata itu hanya sebagai peralatan perorangan. Jenderal Andika Perkasa juga menambahkan agar para prajurit TNI AD terus melakukan tugas pokok sesuai ketentuan dan tetap menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat serta negara Republik Indonesia secara maksimal. Kita tetap melakukan tugas komunikasi dengan mereka dan semua yang sudah dilakukan dengan foto-foto tadi sudah bagus sekali, Mas Yoman. Di hari selanjutnya, Kasat Andika Perkasa kembali melakukan telekonferensi dengan Panglima Kodam Kaswari untuk meminta informasi terkait arahan yang telah diberikan. Dalam laporannya, Nyoman mengatakan jika kondisi di wilayah Papua Barat sudah terkendali. Ia juga memberikan update tentang rencana redisposisi dan rekomposisi yang disampaikan Andika. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk situasi di lapangan Bapak di Maibrat. Sementara ini wilayah Papua Barat kondusif, terkendali. Kemudian Jenderal Andika memaparkan bahwa kedepannya senjata yang dipegang prajurit akan dibuat berpasangan. Menurut dia, hal ini akan mempermudah ketika Komandan Pos melakukan koordinasi. Jadi lebih baik kita desain senjata ini berpasangan. Dalam kesempatan ini, Jenderal Andika juga mengatakan bahwa dirinya akan terus memantau perkembangan dari penanganan kasus penyerangan Pos Koramil Kisor dan menjaga bangsa Indonesia dari ancaman keamanan dari pihak lain. Jenderal Andika Perkasa juga menjenguk 2 korban lainnya, yaitu Serda Immanuel Wena Tubun dan Sertu Juliano Agus Rinadi yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Immanuel yang terluka di bagian wajah membutuhkan waktu perawatan sekiranya 3 bulan untuk kembali pulih. Sedangkan Juliano mengalami luka di bagian kaki. Andika memberikan bantuan bagi keluarga Serda Immanuel untuk mendukung proses pemulihannya. Selain itu ada juga hadiah berupa pemindahan tugas ke daerah asal Serda Immanuel di Manokwari, agar sang prajurit bisa menjalankan tugas lebih maksimal dan dekat dengan keluarga. Hadiah yang sama juga turut diberikan kepada Sertu Juliano.